in Bahasa Indonesia. And he tell me it is a friendly criticism against how the feminist Muslim approach the Quran. So Pak Aksin, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Aminah Wadud, idola saya waktu S1. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Kiai Profesor Dr. Kiainya harus didahulukan, baru profesornya. Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Mustaqim, Bapak Prof. Syahiron, Mas Zen, dan para hadirin yang berbahagia. Yang pertama, saya mohon maaf, saya ini salah satu penggemar Islam Nusantara, jadi harus menggunakan bahasa Nusantara. Ya. Bukan saya tidak bisa bahasa Inggris, saya kalau berbicara bahasa Inggris saya sendiri tidak paham. Ya. Yang kedua, saya mohon maaf belum membuat PowerPoint, tapi memang saya tidak bisa membuat PowerPoint. Saya juga belum selesai membuat makalah karena saya proses penyembuhan pasca operasi mata. Jadi belum bisa menggunakan laptop dalam waktu yang begitu lama, mulai April 2022. Pertama begini, saya proses menulis ya tidak meneliti seperti Pak Mustaqim tadi, dengan judul mengapresiasi kritis nalar tafsir feminis Muslim dari epistemologi ke aksiologi. Ini masih proses ya. Saya ingin menyampaikan ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam bentuk apresiasi adalah saya ingin mendeskripsi bagaimana nalar tafsir, bukan tafsirnya ya, tapi bagaimana feminis Muslim menalar dalam melakukan penafsiran. Kalau tafsir itu langsung menafsiri Al-Quran, tapi kalau nalar tafsir adalah bagaimana dia membangun kerangka dalam menafsiri Al-Quran. Yang kedua, mengapa harus dikritik? Saya ingin mengkritik nalar tafsir feminis Muslim ini. Ya, jadi dua hal ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Kemudian tiga, lalu apa yang menurut saya ya, cocok untuk saat ini dalam konteks membicarakan pandangan Al-Quran tentang relasi gender dan perempuan. Tiga, saya tambah ya. Yang pertama, saya ingin memulai begini. Kalau kita baca karya-karya yang menulis tentang pandangan Islam atau Al-Quran tentang relasi laki-laki dan perempuan dari berbagai referensi, kita akan menemukan secara sederhana tiga kelompok pemikir atau penafsir. Ya. Yang pertama, seperti yang tadi disinggung oleh Kiai Mustaqim, adalah kelompok pemikir Muslim klasik yang diwakili oleh para mufassir dan para fuqaha khususnya walaupun ada teolog dan para sufi yang juga terlibat dalam diskusi tentang perempuan, laki-laki dan perempuan ini, dan mereka dinilai menggunakan tafsir tekstual, dan menulis dalam suatu zaman ketika laki-laki mendominasi perempuan yang kita kenal dengan budaya patriarki,
maka hasil penafsiran mereka dianggap sebagai bias gender. Ini pandangan seperti ini lahir dari para feminisme muslim. Ada bias gender di balik penafsiran para pemikir muslim klasik itu tadi. Bahkan oleh Syafiq Hasim dianggap produk pemikiran mereka itu menunjukkan adanya gejala pemikiran Islam, patriarkiisme Islam. Jadi Islam dibawa ke dalam budaya patriarki karena persoalan yang dilakukan oleh para pemikir muslim klasik itu tadi. Yang kedua, ada kelompok feminis sekuler, dalam tanda petik ya. Ini istilah Atin Anwar atau kelompok reaktif dalam bahasanya Aminah Wadud. Kalau saya menyebut ya pemikir feminis sekuler kira-kira begitu, yang berasal dari barat, yang menilai Al-Quran bukan tafsir Al-Quran, tetapi Al-Quran dan hadis mendiskriminasi perempuan. Ya, mereka menilai Al-Quran, hadis atau Islam mendiskriminasi perempuan. Baik pemberian nilai negatif terhadap jati diri perempuan, misalnya perempuan dianggap kurang akal, kurang agama dan sebagainya, maupun pada aspek eksistensi perempuan dalam ruang domestik maupun dalam ruang publik seperti kepemimpinan dan sebagainya. Jadi Al-Quran, hadis dianggap mendiskriminasi. Tipe ketiga adalah kelompok feminis muslim seperti Prof. Aminah Wadud, mungkin juga Pak Yai Mustaqim, karena feminis itu tidak mesti perempuan tapi laki-laki juga bisa. Yang pertama, dia mencoba melakukan penafsiran kontekstual terhadap Al-Quran yang kira-kira cocok dengan konteks saat ini. Dari ketiga kelompok ini, saya ingin mengapresiasi secara kritis kelompok yang ketiga, yaitu feminisme muslim. Ya, jadi saya tidak mau bicara yang pertama, juga tidak mau bicara yang kedua, tapi mau bicara yang ketiga dengan mengapresiasi dan mengkritisi. Yang pertama, bagaimana cara feminis muslim, baik feminis muslim Arab maupun feminis muslim Indonesia, feminis muslim laki-laki maupun feminis muslim perempuan, kalau kita baca karya-karya mereka, saya sudah mendata karya-karya mereka, maka akan kita temukan cara mereka menalar tafsir Al-Quran. Ya. Yang pertama, pada umumnya mereka bertolak pada asumsi bahwa sudah terjadi diskriminasi, stereotipe negatif terhadap perempuan, perlakuan tidak adil kepada perempuan, baik dilakukan oleh budaya maupun tafsir Al-Quran, bukan Al-Qurannya. Jadi kita bisa membaca karya-karya mereka, pasti cara memulainya dari asumsi itu tadi, bahwa sudah terjadi diskriminasi, terjadi ketidakadilan terhadap perempuan, baik terhadap penilaian negatif terhadap jati diri perempuan maupun aspek eksistensi perempuan. Ya, ini sudah biasa. Ya. karena penilaian itu tadi, ya, karena penilaian itu tadi, maka perempuan dianggap tidak bisa mengaktualisasi diri. Dia tidak punya kesempatan untuk belajar dan mengaktualisasi dirinya baik dalam ruang domestik maupun publik. Karena itu maka mereka menjadi orang yang terpinggirkan, nomor 2 kira-kira begitu.
Mengapa demikian? Kata para feminis muslim ini itu terjadi karena minimal dua hal. Yang pertama karena budaya kita ini menganut budaya patriarki. Hampir semua penulis feminis, baik feminis sekuler maupun feminis muslim, itu menduga budaya Timur Tengah, budaya Barat, termasuk budaya Indonesia, semua budaya itu patriarki. Bukan hanya Arab, bukan hanya Timur Tengah, di Indonesia juga begitu. Jadi budaya patriarki ini dianggap berpengaruh terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Karena budayanya patriarki, maka pasti perempuan di nomor duakan. Ini yang menjadi penyebab. Penyebab yang kedua adalah tafsir bias gender. Karena yang melakukan penafsiran itu pada umumnya adalah mufassir laki-laki dan berasal dari budaya patriarki itu tadi, maka pasti ada bias ketika mereka melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, karena itulah maka perempuan itu menjadi tersingkirkan, ya, menjadi tersingkirkan dalam banyak hal, terutama dalam ruang publik itu tadi. Karena itu maka mereka menawarkan gagasan. Mereka coba untuk mengangkat derajat perempuan yang tadi diperlakukan tidak adil itu tadi, yang dinilai negatif itu tadi, itu coba dilawan oleh para feminis muslim ini dengan cara apa? Minimal menggunakan dua cara, ya. Yang pertama adalah mengadvokasi kaum perempuan, ya, dalam berbagai kesempatan, termasuk juga kaum laki-laki, karena laki-laki juga dianggap bertanggung jawab terjadinya diskriminasi itu. Laki-laki juga penting untuk sadar gender, kira-kira begitu. Maka diadakanlah pelatihan-pelatihan, advokasi-advokasi melalui organisasi dan sebagainya. Bahkan di Indonesia ada kementerian namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini sadar gender luar biasa para feminis muslim ini, ya. Nah, yang kedua adalah karena mereka menduga bahwa salah satu penyebab tersingkirnya perempuan itu tadi adalah tafsir bias gender terhadap ayat-ayat Al-Quran yang saya sebutkan itu tadi, maka mereka coba menafsir ulang ayat-ayat yang selama ini oleh para pemikir muslim klasik ditafsiri secara bias gender. Kelompok ini ada yang coba menafsiri ulang itu berdasarkan pengalaman wanita, pengalaman kaum perempuan. Kalau kita baca tulisannya Prof. Amin Awadud, beliau memang mau menafsiri Al-Quran dalam perspektif pengalaman perempuan. Tetapi yang paling penting adalah ketika mereka mau menafsir ulang Al-Quran itu tadi, mereka menggunakan dua pendekatan utama. Kalau saya tidak menyebut pendekatan, tapi teori. Ya, beda ada pendekatan dengan teori. Walaupun itu sering ditumpang tindihkan, menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori tafsir kontekstual yang digagas oleh Fazlur Rahman, yang dikenal dengan teori gerakan ganda penafsiran itu, ya. Mereka coba
menafsirkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang laki-laki dan perempuan yang dituduhkan kepada pemikir muslim klasik terjadi bias gender karena mereka menggunakan tafsir tekstual, maka mereka coba mengkontekstualkan ayat-ayat gender itu tadi ke dalam konteks saat ini di mana penafsir itu ada. Selain menggunakan teorinya Rahman itu tadi, mereka juga menggunakan teori tafsir maqasidi seperti yang Pak Yai Mustaqim tulis dan tadi disampaikan. Beliau coba menggunakan teori tafsir maqasidi untuk menafsir ulang ayat-ayat yang selama ini ditafsiri bias gender itu tadi. Apa yang dicari dalam penafsiran ulang itu? Apakah sekedar mau menafsiri dan menemukan makna yang berbeda atau tidak? Ternyata mereka mencoba menafsir ulang itu bertujuan untuk agar ada justifikasi dari Al-Quran bahwa Al-Quran itu memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil. Walaupun konsep adil tidak pernah terdefinisikan oleh mereka yang aktif dalam feminis muslim itu tadi, itu jarang didefinisikan. Bahkan karya-karya mereka, kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan itu sangat minim. Yang banyak itu adalah kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kesetaraan gender. Ada banyak buku yang menulis ini, ada argumen kesetaraan gender, ada macam-macam. Hampir tulisan-tulisan mereka itu adalah memperkuat, mendata dan menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa laki dan perempuan itu setara menurut Tuhan, setara menurut Al-Quran, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mereka seolah-olah mengatakan bahwa perempuan selama ini dianggap tidak diperlakukan secara adil. Maka mereka coba menggagas agar perempuan diperlakukan secara adil. Adil menurut mereka itu adalah kalau kita menganggap laki-laki dan perempuan setara. Jadi kalau kita menganggap laki dan perempuan setara, itu berarti kita sudah memperlakukan mereka secara adil, ya. Nah, inilah gambaran singkat tentang nalar tafsir feminis muslim. Ada sekitar 26 yang karya-karya primer yang saya tampilkan, saya coding, hampir seperti itu cara berpikirnya. Ya, hampir seperti itu. Nah, karena itulah maka saya ingin mengkritik. Nah, biasa kan mengkritik ya. Kenapa saya kritik? Saya membedakan antara ideolog dengan pemikir. Kalau ideolog itu dia sudah punya keyakinan, kemudian yang lain dipahami berdasarkan keyakinan dia. Kalau pemikir, dia punya gagasan dulu, kemudian yang lain dijadikan kasus dari gagasan itu tadi. Saya melihat feminis muslim ini adalah seorang ideolog. Mereka punya gagasan tentang gender mainstreaming dulu, baru kemudian ketika menafsiri ayat-ayat, mendata ayat-ayat Al-Quran, itu mengikuti gagasan itu tadi, ya. Tetapi seorang pemikir, karena itu maka pemikirannya itu ideologis.
teori analisis gender, kan tadi saya bilang feminis ini melihat sadar gender itu karena mereka menggunakan teori analisis gender. Dengan teori analisis gender, mereka bisa melihat ketidakadilan. Ya. Tetapi saat ini ketika gerak pengarus utamaan gender itu sudah berhasil, ternyata analisis gender tidak lagi menjadi bagian dari teori sosial, tetapi sudah menjadi ideologi. Kalau ada orang yang berbeda pendapat tentang gender dengan feminis, kita akan dituduh kamu ini anti gender. Dan itu dialami tidak hanya saya ketika bicara dengan teman-teman, tapi juga beberapa teman mengalami begitu. Ya, jadi ini salah satu terjadinya pergeseran dari gender sebagai teori sosial kepada gender sebagai ideologi. Karena itu maka harus kritik. Kritik ini tidak anti gender, tapi kritik sebagai seorang pemikir. Ya. Yang pertama, apa yang perlu dikritik? Feminisme Muslim ini dari 3 kelompok yang tadi saya tampilkan, ada pemikir Muslim klasik, ada feminis sekuler, dan ada feminis Muslim. Kelompok feminis Muslim ini hanya mengkritik para pemikir Muslim klasik dan sangat sedikit mereka mengkritik feminisme sekuler. Ini berdasarkan referensi yang saya baca, ya saya cari itu. Paling hanya sebagai sampingan saja. Mereka tidak pernah, padahal lebih parah. Feminisme sekuler itu sebagian perkataannya adalah mereka menduga Al-Quran itu mendiskriminasi gender. Sementara pemikir Muslim klasik itu hanya melakukan penafsiran bias gender, tetapi diberi label macam-macam. Misalnya ada buku judulnya Tafsir Kebencian misalnya. Itu kan kritiknya terhadap pemikir Muslim klasik itu kan luar biasa. Padahal dalam teori tafsir tekstual dan kontekstual itu sama-sama diapresiasi oleh Nabi. Nah, karena itu maka ini menurut saya perlu kita pertanyakan mengapa mereka tidak mengkritik feminis sekuler dan getol mengkritik para pemikir Muslim klasik yang dituduh dengan bahasa macam-macam. Saya bukan pemikir tradisionalis loh ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buku-buku mereka itu sangat getol memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka mendata ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran itu ditampilkan mana yang setara dan mana yang tidak setara. Al-Quran mendata. Saya punya buku judulnya Makanatul Mar'a fil Quran, tulisannya Muhammad Baltaqi, itu mendata mana yang setara dan mana yang tidak. Tapi kalau kita baca karya-karya feminis Muslim, mereka mendatanya saja tidak seimbang, dan kemudian ayat-ayat yang berbicara tentang kesetaraan keduanya itu digembar-gemborkan, ditampilkan sedemikian rupa dan tidak ditafsiri, tetapi dipahami secara tekstual apa adanya. Misalnya dalam bidang taklif, dalam bidang pemberian pahala dari Tuhan, itu tidak ada tafsir dari para feminis Muslim, tetapi pada saat yang sama mereka menafsir secara kontekstual ayat-ayat yang secara harfiah menampilkan terjadinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ayat-ayat yang berbeda itu ditafsiri secara kontekstual, sementara ayat-ayat yang menampilkan kesamaan dibiarkan dan dipahami apa adanya. Ini tidak fair, menurut saya tidak fair lah, kira-kira begitu. Ya. Yang kedua,
konsep keadilan. Ya. Ada kitab judulnya Qadaya Al-Hurriyah fil Islam. Ya. Kitab ini mencoba mendialogkan antara keadilan dan kesetaraan. Kalau kita baca karya-karya feminis Muslim, keadilan itu dianggap sama dengan kesetaraan. Kalau orang tidak menyetarakan laki-laki dan perempuan, dituduh tidak adil. Tetapi kalau kita membaca misalnya tulisannya Murtado Mutahari, keadilan itu mempunyai banyak makna. Pertama, keadilan bermakna keseimbangan. Ya. Yang kedua, bermakna kesetaraan. Yang ketiga, bermakna memberikan hak kepada orang sesuai dengan haknya. Yang keempat, pelimpahan wujud dan sebagainya itu. Selama ini feminis Muslim memaknai keadilan itu sebagai kesetaraan, titik. Kalau laki-laki dan perempuan, orang punya anak laki-laki dan perempuan, waris di dalam Al-Quran itu dinyatakan 2:1, itu dianggap tidak adil. Kenapa? Karena tidak menyetarakan keduanya. Ya, tidak menyetarakan keduanya. Padahal kata Murtado Mutahari, sesekali orang itu dianggap tidak adil kalau kita memperlakukan mereka secara setara, padahal sebenarnya berbeda. Kalau saya punya anak, 4 anak, ya, anak pertama sudah kuliah, anak kedua aliyah, anak ketiga SMP, anak keempat itu SD. Saya harus memperlakukan sama. Perlakuan samanya seperti apa? Saya harus memberi uang saku. Tetapi kalau saya memberikan uang saku yang sama kepada mereka, maka tindakan saya menjadi tidak adil. Jadi kita ini menjadi tidak adil kalau memperlakukan mereka yang sebenarnya tidak sama, tetapi kita perlakukan sama. Ya. Nah, karena itulah maka menurut saya sebelum kita berbicara tentang apakah relasi laki-laki dan perempuan itu diperlakukan adil apa tidak, maka kita perlu mempertegas kira-kira teori keadilan seperti apa yang kita pilih. Apakah dalam makna keseimbangan, apakah dalam makna kesetaraan, atau memberikan hak kepada orang sesuai dengan haknya. Anak yang pertama yang kuliah, saya berikan hak sesuai haknya apa? Dia harus lebih banyak daripada adik-adiknya. Yang nomor 2 harus lebih banyak dari adik-adiknya. Yang nomor 3 harus lebih banyak dari adiknya. Itu namanya adil, memberikan sesuatu kepada orang sesuai haknya, bukan memberikan setara sama kepada orang yang haknya sebenarnya adalah berbeda. Karena itulah maka selain memaknai keadilan dalam konteks hak itu tadi, menurut saya juga penting kita memaknai keadilan sebagai keseimbangan. Kenapa? Karena ini bergantung kepada wawasan kita tentang masyarakat yang menjadi pijakan kita melakukan kontekstualisasi Al-Quran itu tadi. Para feminis Muslim yang coba melakukan kontekstualisasi Al-Quran ke dalam konteks sekarang, tidak ada mereka yang mendefinisikan konteks sekarang itu seperti apa. Tidak ada. Sudah saya cari. Paling banter itu menampilkan bahwa sekarang ini sudah banyak perempuan yang menjadi menteri, perempuan menjadi presiden, perempuan menjadi pimpinan baik di ruang domestik maupun publik. Tapi mereka belum ada yang membicarakan hakikat masyarakat kita.
yang kita jadikan pijakan mengkontekstualkan Al-Quran itu jarang. Misalnya, bagaimana hubungan siapa itu masyarakat dan bagaimana hubungan masyarakat dengan individu. Kalau kita mengikuti wawasan individualistik yang berasal dari Barat, di mana kebebasan individu itu lebih penting dari dari determinisme masyarakat misalnya, maka keadilan itu sama dengan kebebasan, sama dengan kesetaraan itu tadi. Tapi kalau kita menganggap masyarakat itu sebagai realitas objektif yang mendeterminasi individu, artinya masyarakat lebih kuat dari individu. Masyarakat punya otoritas mengkonstruk. Kita ini hidup dalam konstruksi masyarakat, ya. Maka kita akan memaknai keadilan itu sebagai keseimbangan, dan pada saat yang sama kita tidak akan menganggap ketika tidak terjadi relasi setara antara laki-laki dan perempuan sebagai hal yang negatif. Kalau kita menganggap di sini ini sekarang budaya patriarki, maka ini tidak bagus misalnya, berarti seluruh kehidupan kita ini tidak bagus karena seluruh kehidupan kita ini dikonstruk oleh masyarakat. Kalau kita Bapak Ibu sekalian datang ke Madura, Bapak Ibu sekalian harus menggunakan sopan santun ala Madura. Datang mencium tangan, apalagi kepada kiai, kepada orang tua, kepada ustadz, itu pasti hormatnya luar biasa. Ini konstruk masyarakat. Salah tidak kita mengikuti konstruk masyarakat seperti ini? Tidak salah. Karena itu maka sadar gender itu tadi yang coba menyetarakan secara total laki-laki dan perempuan. Ada dua buku yang saya baca, mereka mengatakan harus setara secara total laki-laki dan perempuan. Tidak sadar kalau dia hidupnya dikonstruk oleh masyarakat Madura, bukan oleh masyarakat Barat. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi dengan upaya pengarus utamaan gender yang mereka mulai mengadvokasi perempuan-perempuan, kemudian menafsir ulang ayat-ayat Al-Quran yang menampilkan nada tidak setara laki-laki dan perempuan itu tadi, ternyata juga mengalami ideologisasi. Jadi kalau mereka misalnya Syafiq Hasim punya buku judulnya melepaskan diri dari patriarkisme Islam. Patriarkisme Islam itu artinya tafsiran para pemikir muslim klasik. Ternyata sekarang juga ada buku judulnya Feminisme Islam. Jadi Islam dibawa ke dalam ideologi feminis. Jadi terjadi ideologisasi Islam ke dalam feminisme. Maka muncul buku judulnya Feminisme Islam. Walaupun ini terjemahan ya diterbitkan di Mizan, tapi paling tidak ada semangat ideologisasi. Ya, Al-Quran dibawa ke dalam ideologi. Apa yang saya tawarkan? Ya, yang saya tawarkan. Ideologisasi ini saya bilang baik ideologisasi yang pertama tadi pemikiran klasik itu menjadi patriarkisme Islam, maupun yang kedua feminisme Islam, ini berbahaya. Setiap pemikiran yang berubah menjadi ideologi itu berbahaya karena biasanya cenderung mengklaim yang paling benar dan yang lain salah. Ketika ada orang mengkritik Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dianggap tidak aswaja dan tidak benar. Itu artinya kita menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai ideologi. Salaf itu oke, tapi ketika sudah menjadi salafisme itu menjadi ideologi, maka orang yang berbeda itu dianggap salah. Komunis itu salah. Kenapa? Karena kita ini sudah punya ideologi namanya Pancasila.
Jadi proses ideologisasi wacana gender itu menurut saya pasti ada sisi positifnya yang perlu diapresiasi, tetapi juga ada sisi negatifnya yang perlu kita kritisi. Itu tadi yang saya sampaikan. Karena itu apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Islam yang bersumber kepada Al-Quran hadis ini. Nah ini saya masih coba menawarkan mengotak-atik. Ini ikut Prof. Sahiron saya. Kata beliau, harus mengotak-atik Al-Quran. Yang pertama begini. Tiga kelompok tadi. Kelompok pertama, kelompok pemikir muslim klasik. Kelompok kedua feminis sekuler. Kelompok ketiga feminis muslim. Itu bergelut dalam bidang epistemologi, mencari kebenaran di dalam Islam tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan. Ya, jadi mereka bergelut dalam bidang epistemologi. Pertama benar, yang kedua merasa benar, yang ketiga juga merasa benar. Penafsiran yang berbasis metodologi seperti ini terus sudah banyak sekali, ya, baik yang ditulis oleh para pemikir muslim klasik modern, pemikir muslim Timur Tengah, Indonesia dan sebagainya, maupun yang ditulis oleh orang-orang Barat, itu sudah banyak. Karena itulah maka menurut saya kita ini perlu mencari pemahaman kebenaran Al-Quran, konsep Al-Quran yang bermakna bagi kita. Kebenaran belum tentu bermakna bagi kita. Kebenaran versi Mu'tazilah itu tidak bermakna bagi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebenaran versi Syiah tidak bermakna bagi kita. Kebenaran versi Muhammadiyah tidak bermakna bagi orang yang menjadi bagian dari NU, begitu juga sebaliknya. Ya, itu tidak berarti salah. Tapi kebenaran itu banyak, maka tugas kita itu adalah mengambil, mengapresiasi dari ragam kebenaran itu tadi yang cocok dengan kita. Kalau ada tafsir misalnya, tafsir yang ditulis para mufassir luar, mufassir Arab, benar, tetapi belum tentu cocok dengan kita yang ada di Indonesia. Karena itulah maka sekarang muncul tafsir Nusantara. Ada Islam Nusantara, ada tafsir Nusantara. Kang Islah itu kalau ada di sini pasti nanti bicaranya Jawa, bukan hanya Indonesia, ya. Jadi itu artinya apa? Sadar atau tidak, kita menganggap bahwa kebenaran itu tidak mesti bermakna. Tetapi agar kebenaran itu bermakna, maka kita itu mencari. Wah, ini benar menurut kita. Karena itulah maka kalau ada ayat atau pemikiran, ajaran atau ayat Al-Quran yang dalam tanda petik ya, itu tidak bermakna bagi kita, tidak perlu kita tafsiri ulang semuanya, tetapi tidak perlu kita pakai. Kalau dalam bahasanya Asmawi, pemikiran ajaran Islam yang normatif pun itu mengalami mauquf, mengalami intihaul hukmi menurut Sayyid Asmawi. Umar bin Khattab itu menghentikan pemberian zakat kepada mu'allafati qulubuhum. Menghentikan. Umar bin Khattab tidak memotong pencuri yang melakukan pencurian walaupun itu pada zaman paceklik. Umar bin Khattab tidak membagi ghanimah kepada para tentara. Umar bin Khattab berijtihad, satu kali mengatakan 3 talak terjadi talak 3, betul gitu ya.
Jadi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang menghentikan sesuatu yang normatif, ajaran yang normatif di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa ajaran Islam pun yang sudah normatif itu mengalami penghentian. Kata Asmawi, kalau tidak cocok, maka kita kembali kepada manusia, pemikiran manusia. Potong tangan yang diajarkan di dalam Al-Quran itu tidak cocok di Indonesia, normatif. Di Indonesia menggunakan hukuman penjara. Apakah kita ini salah? Tidak. Nah, karena itulah maka menurut saya kita bergeser dari epistemologi kepada aksiologi. Kita memilih mana ayat yang berlaku dan mana yang tidak berlaku dalam konteks kita, bukan dihapus ya, bukan di-delete ayatnya, tapi berdasarkan pilihan itu tadi. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita tidak perlu sibuk-sibuk melakukan penafsiran dengan berbagai pendekatan, karena kita tinggal memilih ragam tafsir yang sudah ditulis oleh para pemikir, baik Muslim klasik maupun sekarang sampai kepada Profesor Kiai Abdul Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.